Kabut malam mulai merayap di antara batang-batang tebu yang menjulang tinggi, seperti jari-jari hantu yang meraba-raba desa kecil yang terpencil ini. Angin berhembus pelan, membawa bisikan samar dari kebun yang gelap, seolah alam sendiri sedang memperingatkan tentang kegelapan yang mengintai. Desa ini, tersembunyi di lereng bukit yang jarang disentuh cahaya kota, adalah tempat di mana rahasia-rahasia keluarga membusuk seperti akar tebu yang membusuk di tanah lembab. Di salah satu rumah reot di pinggir desa, Sinta, gadis berusia 18 tahun yang polos dan cantik, hidup dalam kemiskinan yang menyiksa. Rambutnya hitam panjang, mengalir seperti sungai malam, dan tubuhnya yang ramping, dengan lekuk-lekuk lembut yang baru mekar, sering membuatnya merasa seperti beban di mata dunia yang kejam. Sinta bangun pagi itu dengan dada sesak, mimpi buruk malam sebelumnya masih menghantui. Ia melangkah ke halaman belakang, di mana sungai kecil mengalir lemah, untuk mandi. Air dingin menyentuh kulitnya yang halus, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia menyiramkan air ke tubuhnya yang telanjang, cahaya pagi yang redup menyinari payudaranya yang mungil, putingnya mengeras karena dingin, dan air mengalir di antara pahanya yang ramping. Itu adalah momen intim yang seharusnya aman, tapi Sinta merasa ada mata yang mengawasi. Kenapa aku selalu merasa seperti ini? Gumamnya pada dirinya sendiri, suaranya gemetar. Seolah ada bayangan yang menunggu untuk menyentuhku. Di dalam rumah, Pak Gatot, pamannya yang duda dan berotot kasar, berdiri di balik jendela retak, matanya lapar memandang. Tubuhnya yang kekar, penuh urat-urat dari kerja keras di kebun tebu, bergetar karena hasrat yang terlarang. Ia adalah pria berusia 45 tahun, dengan wajah kasar yang ditumbuhi jenggot lebat, dan mata yang selalu gelap seperti malam tanpa bintang. Sinta, kau semakin cantik setiap hari, bisiknya pelan, tangannya menyentuh jendela seolah menyentuh kulit gadis itu. Obsesinya tumbuh seperti gulma di kebun, tak terkendali. Ia ingat bagaimana ia mengambil Sinta setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis 2 tahun lalu. Aku yang merawatmu, Sinta. Kau milikku sekarang, gumamnya lagi, napasnya memburu. Sinta selesai mandi dan berpakaian sederhana, kain sarung yang menempel ketat pada tubuhnya yang basah, menonjolkan lekuk pinggulnya yang lembut. Ia masuk rumah, mencoba menghindari tatapan pamannya. Pagi, Pak, katanya pelan, suaranya bergetar karena ketidaknyamanan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia merasa tak berdaya, desa ini terlalu kecil, dan Pak Gatot adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Hari ini aku harus ke kebun lagi, ya? Tebu-tebu itu perlu disiangi. Pak Gatot tersenyum tipis, tapi matanya penuh kegelapan. Ia mendekat, tangannya menyentuh bahu Sinta secara diam-diam, jari-jarinya kasar menyusuri kulitnya yang halus. Ya, Sinta. Kau harus membantu paman. Tanpa kau, kebun itu akan mati. Seperti hatiku tanpa kau, katanya dengan suara rendah, penuh emosi yang mengaduk, campuran kasih sayang palsu dan nafsu yang membara. Sinta merinding, merasakan sentuhan itu seperti ular yang merayap. Pak, jangan begitu. Aku merasa aneh, balas Sinta, suaranya hampir menangis, mata hijaunya penuh ketakutan yang tak terucap. Kenapa Pak selalu dekat sekali? Aku takut, Pak. Seperti ada sesuatu yang salah di rumah ini. Pak Gatot tertawa pelan, tapi tawa itu terdengar seperti geraman binatang buas. Ia mundur sedikit, tapi matanya tetap mengawasi, seperti predator yang menunggu mangsa. Takut apa, Sinta? Paman hanya sayang padamu. Kau ingat kan, betapa susahnya hidup kita? Orang tuamu pergi, dan sekarang hanya kita berdua. Kau harus patuh, nak. Patuh pada pamanmu. Kata-katanya penuh manipulasi emosional, membuat Sinta merasa bersalah dan terjebak. Aku tahu, Pak. Maafkan aku. Aku hanya mimpi buruk semalam. Seolah ada arwah yang memanggil dari kebun tebu, jawab Sinta, air mata menetes pelan di pipinya, mengadu perasaan pilu dan ketakutan dalam hatinya. Mereka berdua berangkat ke kebun tebu setelah sarapan sederhana. Angin semakin kencang, daun-daun tebu bergesekan seperti bisikan rahasia yang mengerikan. Sinta bekerja di antara batang-batang tinggi, tubuhnya yang ramping bergerak lincah, keringat menetes di lehernya, membuat kainnya semakin menempel dan memperlihatkan kontur payudaranya yang naik turun karena napasnya. Pak Gatot mengawasi dari kejauhan, tangannya memegang parang dengan erat, imajinasinya liar. Kau begitu menggoda, Sinta. Tubuhmu seperti tebu muda, manis dan siap dipetik, gumamnya dalam hati, hasratnya semakin membara. Saat istirahat, Sinta duduk di bawah pohon, napasnya terengah.
Pak, kenapa kebun ini selalu terasa hidup? Seperti ada mata yang mengawasi kita, tanyanya, suaranya penuh emosi yang mengaduk, ketakutan bercampur kerinduan akan keamanan yang hilang. Pak Gatot mendekat lagi, duduk terlalu dekat, tangannya menyentuh lutut Sinta secara diam-diam. Itu hanya angin, Sinta. Tapi kalau kau takut, peluk pamanmu. Paman akan lindungi kau, katanya dengan suara yang berpura-pura lembut, tapi penuh kegelapan. Sinta menarik kakinya, hatinya berdegup kencang. Tidak, Pak. Jangan, aku takut pada Pak juga sekarang. Kenapa Pak berubah? Dulu Pak baik, sekarang seperti monster yang menyembunyikan taringnya. Kata-katanya penuh air mata, mengadu perasaan pilu dan marah yang terpendam. Pak Gatot bangkit, wajahnya memerah karena amarah dan nafsu yang tertahan. Kau tak tahu berterima kasih, Sinta. Malam ini, kau akan belajar menghargai pamanmu, ancamnya pelan, suaranya seperti hembusan angin dingin yang mencekam. Sinta terdiam, tubuhnya gemetar, merasakan ancaman yang tak terucap. Saat matahari terbenam, kabut semakin tebal, dan bayangan kebun tebu memanjang seperti tangan-tangan yang siap meraih. Pak Gatot kembali ke rumah sendirian dulu, merencanakan kejahatannya di malam gelap. Malam ini, Sinta, kau akan menjadi milikku sepenuhnya, bisiknya pada kegelapan, sambil angin malam mengerang seperti jeritan arwah yang haus darah. Suasana horor mencekam menyelimuti rumah reot itu, seolah kegelapan jiwa manusia mulai terungkap. Malam itu tiba seperti badai yang tak terhindarkan, kegelapan menyelimuti rumah reot seperti selimut hitam yang menyesakkan. Angin malam berhembus melalui celah-celah dinding kayu, membawa bau tanah lembab dan tebu yang manis, tapi di balik itu, ada aroma ancaman yang samar. Sinta duduk di sudut kamar kecilnya, tubuhnya masih gemetar dari perasaan tidak nyaman sepanjang hari. Cahaya lilin yang redup menerangi wajahnya yang pucat, mata hijaunya penuh ketakutan yang tak terucap. Ia mencoba tidur, tapi pikirannya dipenuhi bayangan pamannya, sentuhan diam-diam, tatapan lapar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kenapa aku merasa seperti ini? Pak Gatot, dia keluargaku. Tapi kenapa hatiku bilang lari? Gumamnya pelan, suaranya bergetar penuh emosi yang mengaduk, campuran rasa takut dan keraguan yang menyayat hati. Di ruang sebelah, Pak Gatot mondar-mandir seperti binatang buas yang kelaparan. Napasnya memburu, otot-ototnya tegang di bawah baju kumalnya yang basah keringat. Hasrat yang selama ini ia tahan kini meledak seperti api liar, membakar setiap inci pikirannya. Sinta, kau milikku malam ini. Aku tak bisa tahan lagi. Tubuhmu yang polos itu, lekuk-lekuk yang menggoda, aku harus memilikimu, bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya penuh gairah yang intens, seperti jeritan jiwa yang haus. Ia meraih sebotol minuman keras dari rak, meneguknya kasar, cairan panas membakar tenggorokannya, memperkuat nafsunya yang menggila. Kau akan merasakan cintaku, Sinta. Cinta yang membara, yang tak bisa kau tolak. Tiba-tiba, ia membuka pintu kamar Sinta dengan kasar, suara engsel berderit seperti jeritan malam. Sinta terlonjak, menarik selimut ke dada, matanya melebar karena teror. Pak! Apa yang Pak lakukan? Sudah malam, Pak. Pergi dari sini, serunya, suaranya penuh kepanikan emosional, air mata mulai mengalir di pipinya yang lembut. Tubuhnya mundur ke dinding, tapi ruangan terlalu kecil, tak ada tempat bersembunyi. Pak Gatot mendekat, matanya berkilat seperti mata serigala di kegelapan, tangannya yang kasar menyentuh pintu untuk menutupnya rapat. Oh, Sinta jangan takut, nak. Paman hanya ingin mendekatkan kita. Kau tahu kan, betapa aku mencintaimu? Sejak kau datang ke rumah ini, aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Tubuhmu yang cantik, kulitmu yang halus itu semua untukku, katanya dengan suara serak penuh gairah, napasnya panas menyapu wajah Sinta. Ia melangkah maju, tangannya meraih lengan Sinta dengan kuat, jari-jarinya menekan kulitnya yang lembut hingga memerah. Sinta berjuang, mencoba melepaskan diri, tapi kekuatannya tak sebanding. Lepaskan aku, Pak. Ini salah. Kau pamanku, bukan seperti ini. Aku mohon, Pak jangan hancurkan aku. Tangisnya meledak, suaranya intens penuh keputusasaan, emosi yang mengaduk seperti badai di dadanya, campuran rasa sakit keluarga dan teror murni. Pak Gatot tertawa rendah, tawa yang gelap dan penuh nafsu, sambil mendorong Sinta ke tempat tidur kasar. Ia membekap mulutnya dengan tangan besarnya, bau keringat dan alkohol menusuk hidung Sinta. SSSHH diam, Sinta. Ini cinta, nak.
Cinta yang panas, yang membara di dadaku. Kau akan merasakannya juga, kenikmatan yang tak pernah kau bayangkan. Gumamnya dekat telinga Sinta. Suaranya penuh gairah yang sadis, lidahnya menyentuh cuping telinganya dengan kasar. Sinta menggeliat, jeritannya tertahan di balik telapak tangan itu, air mata membasahi wajahnya. Tubuhnya dieksplorasi dengan kekerasan. Tangan Pak Gatot merobek kain sarungnya, memperlihatkan payudaranya yang mungil, putingnya mengeras karena dingin dan ketakutan. Tidak, Pak. Tolong, ini sakit. Kau menghancurkan hatiku, kenapa kau lakukan ini padaku? Aku percaya padamu, jerit Sinta saat bekapan sedikit longgar, suaranya pecah penuh emosi yang intens, seperti pisau yang menusuk jiwa. Tapi Pak Gatot tak peduli, nafsunya semakin menggila. Ia menekan tubuhnya yang berat ke atas Sinta, bibirnya menjilat lehernya yang halus, meninggalkan jejak basah yang menjijikan. Karena aku mencintaimu terlalu dalam, Sinta. Tubuhmu ini, pahamu yang ramping, perutmu yang lembut, semuanya milikku. Rasakan ini, rasakan panasnya cintaku. Serunya penuh gairah, tangannya menyusuri paha Sinta dengan paksa, jari-jarinya menekan area intimnya yang polos, membuat Sinta menjerit tertahan. Bau keringatnya yang pekat bercampur dengan aroma tubuh Sinta yang segar, menciptakan sensasi gelap yang mengerikan. Darah mulai mengalir saat ia memaksa masuk, kekerasan sadis yang mencampur rasa sakit dan paksaan, tubuh Sinta robek dari dalam. Sinta berjuang mati-matian, tangannya mencakar lengan Pak Gatot, tapi itu hanya membuatnya semakin bergairah. Berhenti berjuang, Sinta. Nikmati saja, ini untuk kita berdua. Aku akan buat kau bahagia, dengan cara paman, katanya dengan napas terengah, suaranya intens penuh kegilaan emosional, matanya berkilat karena kenikmatan kejam. Sinta menangis terseduh, hatinya hancur oleh pengkhianatan ini. Kau monster, Pak. Kau bukan paman, kau penghancur. Aku benci kau, tapi kenapa ini terjadi padaku? Balasnya lemah, suaranya penuh rasa sakit yang menyayat hati, emosi yang mengaduk seperti lautan badai. Akhirnya, setelah gelombang kekerasan yang tak berujung, Pak Gatot mencapai puncaknya dengan jeritan puas, meninggalkan Sinta dalam genangan darah dan air mata. Ia bangkit, napasnya masih memburu, memandang tubuh Sinta yang hancur dengan senyum sadis. Kau luar biasa, Sinta. Ini baru permulaan cintaku, gumamnya penuh gairah yang gelap. Sinta meringkuk, tubuhnya gemetar, trauma dalam yang tak terlupakan membakar jiwanya. Kau telah matikan aku dari dalam, Pak. Aku tak akan pernah maafkanmu, bisiknya lemah, suaranya penuh keputusasaan emosional yang intens. Sementara itu, di luar jendela, angin malam di kebun tebu berbisik semakin kencang, seperti ancaman arwah yang haus darah, seolah alam sendiri menyaksikan kegelapan ini dan merencanakan balas dendam. Kegelapan jiwa manusia telah terungkap, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Malam itu terasa seperti jurang tanpa dasar, kegelapan menyelimuti desa dengan kabut yang semakin tebal, seolah alam sendiri menangis atas kejahatan yang baru saja terjadi. Bau darah dan keringat masih melekat di udara rumah reot itu, bercampur dengan aroma tanah basah dari kebun tebu di luar. Sinta tergeletak di tempat tidur, tubuhnya penuh luka dan memar, darah mengering di pahanya yang ramping. Matanya kosong, menatap langit-langit kayu yang retak, air mata mengalir pelan tanpa suara. Kenapa aku, Tuhan? Kenapa kau biarkan monster itu menghancurkan aku? Bisiknya pada kegelapan, suaranya pecah, penuh emosi yang menyayat hati, seperti pisau yang merobek jiwa. Aku percaya padanya, dia keluargaku, tapi sekarang aku cuma cangkang kosong. Tangisnya tercekat, dadanya sesak oleh rasa sakit yang membakar, campuran trauma dan pengkhianatan yang tak terucap. Di ruang sebelah, Pak Gatot duduk di kursi tua, tangannya gemetar memegang botol minuman keras yang hampir kosong. Wajahnya pucat, tapi matanya masih berkilat dengan sisa-sisa nafsu yang kejam. Kau membuatku melakukan ini, Sinta. Kau yang menggoda dengan tubuhmu yang polos itu, gumamnya pada dirinya sendiri, suaranya penuh amarah dan pembenaran yang membakar. Ia meneguk minuman itu lagi, cairan panas membakar tenggorokannya, tapi tak bisa menghapus rasa bersalah yang mulai merayap di hatinya seperti ular. Aku tak salah. Kau milikku, Sinta. Tapi kenapa matamu terus menatapku dari kegelapan? Suaranya bergetar, emosi yang intens mulai menggerogoti jiwanya, campuran kenikmatan sadis dan ketakutan yang tumbuh. Tiba-tiba, ia mendengar suara Sinta dari kamar, tangisan pelan yang berubah menjadi jeritan kecil. Pak, tolong lepaskan aku dari mimpi buruk ini. Aku benci kau. Aku benci tubuhku sendiri sekarang.
Sinta menjerit, suaranya penuh keputusasaan yang membakar, seperti api yang menyala di tengah dadanya. Pak Gatot bangkit, wajahnya memucat, panik merayap di nadinya. Diam, Sinta. Kau tak boleh bicara begitu. Orang desa akan dengar, bentaknya, berlari ke kamar Sinta. Ia menemukannya meringkuk, tangannya mencengkeram rambutnya sendiri, tubuhnya gemetar. Kau harus diam, nak. Ini rahasia kita. Kau mengerti? Ancamnya, suaranya serak penuh emosi yang mengaduk, kegilaan bercampur ketakutan. Sinta mengangkat wajahnya, matanya merah dan penuh kebencian. Rahasia? Kau memperkosaku, Pak. Kau merobek jiwaku. Aku bukan lagi Sinta yang kau kenal. Kau membunuhku di dalam, teriaknya, suaranya membakar seperti lava, setiap kata penuh rasa sakit yang menyayat hati. Aku harap kau terbakar di neraka untuk ini. Aku harap kebun tebu itu menelanmu hidup-hidup. Emosinya meledak, air mata bercampur darah kering di wajahnya, membuatnya tampak seperti hantu yang sudah bangkit. Pak Gatot mundur selangkah, jantungannya berdetak kencang. Jangan bicara begitu, Sinta. Kau membuatku takut, balasnya, suaranya gemetar, emosi yang intens mulai menghancurkan topeng keberaniannya. Panik menguasai Pak Gatot. Ia tahu desa kecil ini penuh dengan telinga yang mendengar dan mata yang mengintip. Jika Sinta terus berteriak, rahasianya akan terbongkar. Aku harus mengakhiri ini, bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya dingin tapi penuh emosi yang membakar, seperti pria yang terjebak antara dosa dan ketakutan. Ia meraih sebilah kayu dari sudut ruangan, tangannya gemetar tapi penuh tekad. Maafkan paman, Sinta. Kau memaksaku melakukan ini, katanya pelan, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena penyesalan, hanya ketakutan akan konsekuensi. Ia mendekati Sinta, yang masih menangis terseduh. Pak, jangan, apalagi yang kau inginkan dariku? Kau sudah mengambil segalanya, jerit Sinta, suaranya penuh keputusasaan yang menyayat, matanya memohon belas kasihan yang tak akan datang. Dengan satu ayunan keras, kayu itu menghantam kepala Sinta. Darah menyembur, wajahnya yang cantik hancur dalam sekejap, tubuhnya ambruk ke lantai. Kau memaksaku, Sinta. Kau yang salah, teriak Pak Gatot, suaranya penuh emosi yang mengaduk, amarah, rasa bersalah, dan kegilaan yang bercampur. Napasnya terengah, ia menatap tubuh Sinta yang tak lagi bergerak, darah mengalir membasahi lantai kayu. Aku tak punya pilihan. Kau akan menghancurkan hidupku, gumamnya, suaranya pecah, emosi yang membakar kini bercampur dengan teror yang merayap di tulang punggungnya. Malam semakin larut, dan Pak Gatot menyeret tubuh Sinta yang telanjang keluar rumah, menuju kebun tebu yang gelap. Bunyi tanah berlumpur dan gesekan batang tebu mengiringi langkahnya yang berat. Darah menetes dari kepala Sinta, meninggalkan jejak merah di tanah. Maaf, Sinta, ini demi kita berdua, bisiknya, suaranya penuh penyesalan palsu yang menyayat, seolah ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia menggali lubang dangkal di tengah kebun tebu. Serangga malam mulai berdengung mendekat, tertarik pada bau darah. Tubuh Sinta diletakkan di dalamnya, rambutnya yang hitam panjang bercampur lumpur, wajahnya yang pucat tampak seperti boneka porselen yang pecah. Kau akan tidur di sini, nak. Tak ada yang akan tahu, katanya pelan, suaranya gemetar penuh emosi yang intens, seperti pria yang berbicara pada hantu yang ia ciptakan sendiri. Saat ia menutup lubang itu dengan tanah, angin tiba-tiba mengerang keras, seperti jeritan arwah yang tersiksa. Batang-batang tebu bergoyang, seolah hidup, dan bayangan gelap bergerak di antara mereka, membuat bulu kuduk Pak Gatot berdiri. Apa itu? Siapa di sana? Teriaknya, suaranya penuh ketakutan yang membakar, matanya liar mencari-cari di kegelapan. Tak ada jawaban, hanya bisikan angin yang terdengar seperti suara Sinta. Kau akan membayar, Pak, kebun ini akan menelanmu. Pak Gatot tersandung mundur, jantungannya hampir berhenti. Tidak. Kau sudah mati. Kau tak bisa bicara, jeritnya, suaranya pecah penuh teror yang menyayat, emosi yang mengaduk seperti badai di jiwanya. Ia berlari kembali ke rumah, tangannya berlumur darah dan lumpur, hatinya dipenuhi kegelapan psikologis yang semakin dalam. Malam itu, saat ia mencoba tidur, mimpi erotis yang mengerikan menghantuinya. Sinta muncul, tubuhnya telanjang berlumur darah, matanya penuh amarah. Kau pikir kau bisa menguburku, Pak? Aku akan kembali dan kau akan merasakan sakitku, bisiknya dalam mimpinya. Suaranya penuh emosi yang membakar dan menyayat,
seperti pisau yang menikam jantungan. Pak Gatot terbangun dengan jeritan, tubuhnya basah keringat, menyadari bahwa kebun tebu di luar jendela seolah hidup, menunggu untuk menelan dosa-dosanya. Kabut malam semakin pekat, menyelimuti desa seperti kain kafan yang dingin dan basah. Kebun tebu di luar rumah Pak Gatot bergoyang pelan, batang-batangnya berderit seperti tulang-tulang yang retak, seolah meratap atas dosa yang terkubur di dalamnya. Di dalam rumah reot itu, Pak Gatot duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya merah dan liar. Tangan-tangannya gemetar, masih berlumur darah kering dan lumpur yang tak bisa ia cuci bersih, seolah noda itu menempel di jiwanya. Setiap malam sejak kematian Sinta, mimpinya dipenuhi bayangan gadis itu, tubuhnya yang telanjang, berlumur darah, dengan mata yang penuh amarah. Kau tak bisa lari, Pak, aku di sini, di dalam kepalamu, di dalam darahmu. Bisik suara Sinta dalam benaknya. Suaranya penuh emosi yang menyayat, seperti pisau yang mengiris hatinya perlahan. Malam ini, kegelapan terasa lebih berat. Pak Gatot mencengkeram kepalanya, mencoba menahan jeritan yang ingin keluar. Aku tak salah, Sinta. Kau yang memaksaku. Kau yang menggoda dengan tubuhmu itu. Teriaknya pada kegelapan, suaranya pecah, penuh emosi yang mengaduk, amarah, rasa bersalah, dan ketakutan yang membakar. Botol minuman keras di sampingnya sudah kosong, tapi alkohol tak lagi bisa menenangkan jiwanya. Kenapa kau tak pergi? Kau sudah mati. Aku menguburmu di kebun itu. Jeritnya lagi, suaranya serak, emosi yang menyayat seperti badai yang merobek jantungannya. Tiba-tiba, udara di kamar menjadi dingin, seperti hembusan napas dari kubur. Jendela berderit pelan, meski tak ada angin. Pak Gatot membeku, bulu kuduknya berdiri. Dari bayangan di sudut ruangan, sosok Sinta muncul, tubuhnya telanjang, kulitnya pucat seperti bulan, berlumur darah yang mengalir dari luka di kepalanya. Matanya hitam pekat, penuh kebencian, tapi bibirnya melengkung dalam senyum erotis yang mengerikan. Kau pikir kau bisa menguburku, Pak? Aku hidup di kebun itu, di dalam darahmu, di dalam nafsumu yang kotor. Katanya, suaranya lembut tapi penuh emosi yang menyayat, seperti pisau yang menusuk jiwa. Tubuhnya melayang mendekat, rambutnya yang panjang menyapu lantai, meninggalkan jejak darah yang basah. Pak Gatot tersandung mundur, jatuh ke lantai, napasnya tersengal. Tidak. Kau bukan Sinta. Kau hantu. Pergi dari sini, jeritnya, suaranya penuh teror yang membakar, air mata mulai mengalir di wajahnya yang kasar. Aku minta maaf, Sinta. Aku tak bermaksud membunuhmu. Tapi kau membuatku tak punya pilihan. Emosinya meledak, campuran penyesalan dan ketakutan yang menyayat hati, seperti api yang membakar dirinya sendiri dari dalam. Sinta tertawa, suaranya seperti kaca yang pecah, tajam dan dingin. Maaf? Kau pikir maafmu bisa menghapus darahku? Kau merobek tubuhku, Pak. Kau menghancurkan jiwaku. Sekarang, rasakan apa yang aku rasakan, serunya, suaranya penuh emosi yang mengaduk, setiap kata seperti cambuk yang merobek hati Pak Gatot. Ia melayang lebih dekat, tangannya yang dingin menyentuh wajahnya, jari-jarinya yang pucat mengelus bibirnya dengan gerakan yang erotis namun mengerikan. Pak Gatot merasakan panas yang aneh, nafsunya yang kotor bangkit meski hatinya dipenuhi teror. Kau masih menggodaku, Sinta. Bahkan sebagai hantu, kau membuatku gila, erangnya, suaranya serak, penuh gairah yang bercampur ketakutan yang menyayat. Tiba-tiba, tubuh Sinta berubah. Duri-duri tebu muncul dari kulitnya, tajam dan berdarah, menusuk tangan Pak Gatot yang mencoba mendorongnya. Darah mengalir dari lukanya, dan ia menjerit kesakitan. Apa ini? Berhenti, Sinta. Aku mohon, hentikan ini, jeritnya, suaranya pecah, emosi yang menyayat seperti lautan badai yang menenggelamkannya. Tapi Sinta tak berhenti. Ia mendekat lagi, tubuhnya yang telanjang menekan tubuh Pak Gatot, bibirnya berbisik di telinganya. Kau suka menyentuhku, kan, Pak? Sekarang rasakan sentuhanku, rasakan sakit yang kau berikan padaku, katanya, suaranya penuh kebencian yang membakar, setiap kata seperti duri yang menusuk jantung. Duri-duri tebu itu merayap di tubuh Pak Gatot, menusuk kulitnya, mengoyak dagingnya secara perlahan. Ia merasakan kenikmatan sesaat dari sentuhan hantu Sinta, panas erotis yang membingungkan, sebelum rasa sakit yang membakar mengambil alih. Aku benci kau, Sinta. Tapi, kenapa aku masih menginginkanmu? Jeritnya, suaranya penuh emosi yang mengaduk,
campuran nafsu dan teror yang menyayat jiwa. Darah mengalir dari luka-lukanya, membasahi lantai, tapi Sinta terus menyiksanya, matanya penuh amarah yang tak terpadamkan. Kau akan merasakan ini setiap malam, Pak. Setiap malam, sampai kau gila, sampai kau hancur seperti aku. Serunya, suaranya seperti pisau yang mengiris udara, penuh emosi yang menyayat hati. Pagi menjelang, dan sosok Sinta menghilang bersama kabut. Pak Gatot tergeletak di lantai, tubuhnya penuh luka berdarah, napasnya tersengal. Ia merangkak ke pintu, wajahnya penuh air mata dan darah. Aku harus ceritakan ini, orang desa harus tahu, gumamnya, suaranya lemah tapi penuh keputusasaan yang membakar. Ia berjalan tertatih ke rumah tetangga terdekat, mengetuk pintu dengan tangan berdarah. Tolong. Sinta, dia hidup. Dia menghantuiku, jeritnya saat pintu dibuka oleh seorang tetangga tua. Tapi tetangga itu hanya memandangnya dengan curiga. Gatot, kau mabuk lagi? Sinta sudah hilang berminggu-minggu. Jangan bikin onar, bentaknya, menutup pintu dengan keras. Pak Gatot ambruk di tanah, menangis terseduh. Kau tak mengerti, dia di sini. Dia di kebun tebu, di dalam diriku. Dia tak akan membiarkanku hidup, jeritnya pada kegelapan, suaranya penuh emosi yang menyayat, seperti jiwa yang terkoyak oleh dosa dan teror. Di kejauhan, kebun tebu bergoyang pelan, seolah tertawa atas penderitaannya, sementara bisikan Sinta masih bergema di kepalanya. Ini baru permulaan, Pak, kau akan membayar dengan darahmu. Kabut malam semakin tebal, menyelimuti desa seperti asap dari neraka yang merangkak keluar dari kebun tebu. Batang-batang tebu bergoyang liar meski angin tak bertiup, seolah merasakan kemarahan yang mengalir dari tanah yang ternoda darah Sinta. Desa kecil itu mulai tercekam ketakutan. Mimpi buruk kolektif menghantui penduduk, bayangan Sinta yang telanjang dan berdarah muncul di setiap sudut gelap, bisikannya seperti pisau yang mengiris jiwa. Tapi di antara semua orang, satu sosok ini menjadi target berikutnya. Mas Darno, kakak Pak Gatot, yang tahu tentang kejahatan adiknya tapi memilih diam, tenggelam dalam kepengecutannya sendiri. Ia berdiri di tepi kebun tebu malam ini, tangannya gemetar memegang parang, matanya liar mencari-cari bayangan yang ia tahu sedang mengintai. Kenapa aku merasa dia di sini? Sinta, aku tak ingin tahu apa yang Gatot lakukan padamu, tapi kenapa kau mengejarku? Gumam Mas Darno pada kegelapan, suaranya pecah, penuh emosi yang menyayat, seperti pria yang terjebak dalam jeratan rasa bersalah. Ia tahu tentang obsesi gelap adiknya, mendengar jeritan Sinta malam itu, tapi ia menutup telinga, berpaling demi menjaga nama keluarga. Aku tak bisa apa-apa, Sinta. Aku tak punya kuasa atas Gatot. Maafkan aku, jeritnya, suaranya membakar, air mata mulai mengalir di wajahnya yang kasar, emosi yang mengaduk seperti badai yang merobek jiwanya. Tiba-tiba, udara menjadi dingin, seperti napas kematian yang merayap dari kebun. Batang-batang tebu berderit keras, dan dari kegelapan, sosok Sinta muncul, tubuhnya telanjang, pucat seperti mayat, darah mengalir dari luka di kepalanya, tapi matanya berkilat dengan kebencian yang membara. Rambutnya yang panjang melayang seperti ular, dan senyumnya erotis namun mematikan. Kau diam, Mas Darno. Kau melihat jiwaku hancur tapi kau memilih membisu, katanya, suaranya lembut tapi penuh emosi yang menyayat, setiap kata seperti cambuk yang merobek hati. Ia melayang mendekat, tangannya yang dingin menyentuh wajah Mas Darno, jari-jarinya mengelus pipinya dengan gerakan yang menggoda namun mengerikan. Mas Darno tersandung mundur, parangnya jatuh ke tanah berlumpur. Sinta. Tolong, aku tak melakukan apa-apa. Itu Gatot, bukan aku, jeritnya, suaranya penuh teror yang membakar, air mata bercampur keringat di wajahnya. Aku mohon, jangan siksa aku. Aku hanya ingin melindungi keluarga. Emosinya meledak, campuran rasa bersalah dan ketakutan yang menyayat hati, seperti api yang membakar dirinya dari dalam. Tapi Sinta tertawa, suaranya seperti kaca pecah, tajam dan dingin. Melindungi keluarga? Kau melindungi monster, Mas Darno. Kau membiarkan darahku tertumpah, jiwaku terkoyak. Sekarang, rasakan apa yang aku rasakan, serunya, suaranya penuh kebencian yang mengaduk, seperti pisau yang mengiris udara. Sinta mendekat, tubuhnya yang telanjang menekan tubuh Mas Darno, aroma darah dan tanah basah memenuhi udara. Ia merasakan panas erotis yang aneh, nafsunya bangkit meski hatinya dipenuhi teror. Kau masih cantik, Sinta, bahkan sebagai hantu, tapi kenapa aku tak bisa melawanmu? Terangnya, suaranya serak, penuh gairah yang bercampur ketakutan yang menyayat. Tiba-tiba,
Akar-akar tebu yang hidup muncul dari tanah, melilit kakinya, menyeretnya ke dalam kegelapan kebun. Apa ini? Sinta, hentikan. Aku mohon, aku tak tahan, jeritnya, suaranya pecah, emosi yang menyayat seperti lautan badai yang menenggelamkannya. Akar-akar itu merayap ke tubuhnya, menusuk kulitnya, mengoyak dagingnya dengan kejam. Sinta melayang di atasnya, matanya penuh amarah. Kau suka melihatku disiksa, kan? Sekarang rasakan sentuhanku, sentuhan kematian yang kau biarkan terjadi, katanya, suaranya penuh emosi yang membakar, setiap kata seperti duri yang menusuk jantung. Akar-akar tebu itu bergerak seperti ular, memasuki tubuh Mas Darno, merobeknya dari dalam. Darah menyembur, jeritannya menggema di kebun, penuh rasa sakit yang menyayat hati. Aku benci kau, Sinta. Tapi, aku juga benci diriku sendiri. Maafkan aku seharusnya menolongmu, jeritnya, suaranya penuh keputusasaan yang mengaduk, air mata bercampur darah di wajahnya. Sinta menatapnya tanpa belas kasihan, tangannya mengelus dada Mas Darno, gerakannya erotis namun mematikan. Kau terlambat, Mas Darno. Darahku sudah mengalir, jiwaku sudah hancur. Sekarang, kau akan jadi bagian dari kebun ini selamanya, serunya, suaranya seperti pisau yang mengiris jiwa, penuh emosi yang menyayat. Akar-akar itu terus merobek tubuhnya, darah mengalir seperti sungai, dan jeritannya berubah menjadi erangan lemah. Sinta, aku menyesal, tolong akhiri ini. Bisiknya, suaranya hampir hilang, emosi yang membakar kini hanya puing-puing keputusasaan. Saat fajar menyingsing, tubuh Mas Darno tak lagi utuh, hanya tumpukan daging dan tulang yang terkubur di antara akar-akar tebu. Di kejauhan, mayat-mayat lain seolah bangkit sesaat, mata mereka yang kosong menyaksikan pembalasan Sinta, menciptakan horor yang tak terlupakan. Bisikan Sinta masih bergema di kebun, kalian semua akan membayar, tak ada yang lolos dari darahku. Kebun tebu bergoyang pelan, seperti tertawa atas kematian itu, sementara desa tetap terlelap, tak menyadari bahwa kegelapan semakin mendekat. Malam itu, desa kecil yang terpencil itu tenggelam dalam kegelapan yang lebih pekat dari biasanya, seolah langit sendiri menolak memberi cahaya bulan. Kebun tebu di kejauhan mengerang seperti makhluk hidup, batang-batangnya bergoyang liar, seolah merayakan kemarahan arwah Sinta yang kini tak lagi terikat pada satu jiwa, melainkan menyebar seperti wabah. Desa sedang mengadakan pesta tahunan, lentera-lentera kecil menerangi lapangan tengah, suara tawa dan musik tradisional bergema, tapi ada ketegangan yang tak terucap di udara. Mimpi buruk kolektif tentang Sinta telah membuat penduduk gelisah. Rumor tentang gadis-gadis yang hilang, termasuk Sinta, diabaikan demi menjaga kedamaian palsu. Tapi malam ini, kedamaian itu akan hancur. Di tengah keramaian, para pria desa berkumpul, minum tuak dan tertawa, tapi mata mereka sesekali melirik ke arah kebun tebu dengan ketakutan yang tersembunyi. Kalian dengar suara itu? Seperti jeritan dari kebun, bisik seorang pria tua bernama Pak Minto, tangannya gemetar memegang gelas. Suaranya penuh emosi yang menyayat, seperti orang yang tahu rahasia mengerikan tapi tak berani mengungkapkannya. Sinta, gadis itu, aku dengar dia menangis di mimpiku. Dia bilang kita semua akan membayar. Matanya merah, air mata menggenang, emosi yang mengaduk seperti badai di hatinya. Tutup mulutmu, Minto. Itu cuma mimpi. Sinta pergi, mungkin lari dengan pria lain, bentak Pak Tono, kepala desa, tapi suaranya bergetar, penuh kepalsuan yang menyayat. Kita di sini untuk bersenang-senang, bukan membicarakan hantu. Ia meneguk tuak dengan kasar, mencoba menutupi rasa bersalah yang membakar jiwanya. Ia tahu rumor tentang Sinta, mendengar bisik-bisik tentang Pak Gatot, tapi ia memilih diam demi menjaga wibawanya. Kalian semua, nikmati pesta ini. Lupakan cerita-cerita bodoh itu, serunya, tapi suaranya pecah, emosi yang mengaduk seperti api yang tak bisa ia padamkan. Tiba-tiba, angin dingin menyapu lapangan, memadamkan beberapa lentera. Musik terhenti, dan suara derit batang tebu menggema dari kejauhan. Dari kabut yang merayap masuk, sosok Sinta muncul, tubuhnya telanjang, kulitnya pucat seperti kematian, darah mengalir dari luka di kepalanya, tapi gerakannya sensual, seperti tarian yang menggoda. Matanya hitam pekat, penuh kebencian, tapi bibirnya melengkung dalam senyum erotis yang mematikan. Kalian menutup mata atas darahku, kalian tertawa saat jiwaku hancur, katanya, suaranya lembut tapi penuh emosi yang menyayat, seperti pisau yang mengiris hati setiap orang di lapangan. Ia melayang mendekat, rambutnya yang panjang menyapu tanah, meninggalkan jejak darah yang basah. Para pria membeku,
beberapa menjatuhkan gelas mereka, wajah mereka pucat. Sinta. Tuhan, itu dia. Dia hidup, jerit seorang pemuda bernama Joko, suaranya penuh teror yang membakar, air mata mengalir di wajahnya. Kami tak tahu, Sinta. Kami tak tahu apa yang terjadi padamu. Tolong, jangan siksa kami. Emosinya meledak, campuran ketakutan dan rasa bersalah yang menyayat hati, seperti api yang membakar jiwanya. Tapi Sinta tertawa, suaranya seperti kaca pecah, tajam dan dingin. Tak tahu? Kalian mendengar jeritanku, tapi kalian memilih tawa. Kalian membiarkan monster itu menghancurkan aku. Sekarang, rasakan sakitku, serunya, suaranya penuh kebencian yang mengaduk, setiap kata seperti cambuk yang merobek jiwa. Sinta mulai menari di tengah lapangan, gerakannya sensual, pinggulnya bergoyang dengan ritme yang memabukkan, payudaranya yang pucat bergerak lembut, menarik perhatian para pria meski hati mereka dipenuhi teror. Kalian menginginkanku, bukan? Kalian semua sama seperti dia, penuh nafsu kotor, katanya, suaranya penuh emosi yang menyayat, seperti lava yang melelehkan hati. Tiba-tiba, kukunya yang panjang dan hitam mencakar udara, dan darah mulai mengalir dari tubuh para pria yang terdekat. Jeritan menggema, daging robek, dan gigitan Sinta yang mematikan mendarat di leher dan area intim mereka. Tolong, Sinta. Aku mohon, hentikan. Kami tak bersalah, jerit Pak Tono. Suaranya pecah, penuh keputusasaan yang membakar, darah mengalir dari lukanya, emosi yang menyayat seperti badai yang menenggelamkannya. Sinta melayang di atas kerumunan, tangannya merobek daging dengan kejam, darah menyembur seperti sungai. Kalian semua bersalah. Kalian membiarkan darahku tertumpah, jiwaku terkoyak. Sekarang, nikmati pesta darahku, serunya, suaranya seperti pisau yang mengiris udara, penuh emosi yang menyayat hati. Para pria berlarian, tapi akar-akar tebu muncul dari tanah, melilit kaki mereka, menyeret mereka ke kegelapan. Kami menyesal, Sinta. Kami seharusnya mencarimu. Tolong, beri kami kesempatan, jerit Joko, suaranya penuh air mata, emosi yang mengaduk seperti lautan badai. Tapi Sinta tak mendengar, matanya penuh amarah. Kesempatan? Aku tak punya kesempatan saat dia merobekku. Kalian akan mati dengan rasa bersalah di hatimu, katanya, suaranya membakar, setiap kata seperti duri yang menusuk jantung. Di sudut lapangan, Pak Gatot menyaksikan pembantaian itu, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Sinta, ini salahku, bukan mereka. Siksa aku saja, bukan desa ini, jeritnya, suaranya penuh penyesalan yang menyayat, air mata bercampur darah di wajahnya. Hatinya hancur, rasa bersalah membakar jiwanya seperti api yang tak pernah padam. Sinta menoleh kepadanya, matanya berkilat. Kau pikir kau bisa lolos, Pak? Kau yang memulai ini, tapi mereka membiarkannya. Kalian semua akan merasakan darahku, serunya, suaranya penuh emosi yang mengaduk, seperti pisau yang merobek jiwa Pak Gatot. Saat fajar menyingsing, lapangan dipenuhi tubuh-tubuh yang terkoyak, darah mengalir seperti sungai, dan bau kematian menyelimuti desa. Sinta menghilang bersama kabut, tapi bisikannya masih bergema. Ini belum selesai, kebun tebu akan terus haus. Desa yang dulu ramai kini sunyi, hanya jeritan dan ratapan yang tersisa. Sementara Pak Gatot ambruk di tanah, hatinya terkoyak oleh rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Kabut malam menyelimuti desa seperti kain kafan yang tak pernah lepas, menyisakan aroma darah dan kematian yang meresap ke setiap sudut. Kebun tebu berdiri tegak di kejauhan, batang-batangnya mengerang seperti jiwa-jiwa yang tersiksa, seolah memanggil Pak Gatot untuk menghadapi akhir dari dosa-dosanya. Desa kini sunyi, lapangan yang kemarin penuh jeritan kini hanya dipenuhi mayat-mayat yang terkoyak, darah mengering di tanah seperti lukisan mengerikan. Pak Gatot berdiri di tepi kebun tebu, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, matanya merah penuh air mata dan teror. Luka-luka dari serangan Sinta sebelumnya masih berdarah, tapi rasa sakit di tubuhnya tak sebanding dengan beban di hatinya. Ini akhirnya, Sinta, aku tahu kau menungguku di sana, bisiknya pada kegelapan, suaranya pecah, penuh emosi yang menyayat, seperti pria yang menyerah pada nasibnya. Aku tak bisa lari lagi, aku pantas mati untuk apa yang kulakukan padamu. Ia melangkah masuk ke kebun tebu, parang di tangannya jatuh ke tanah berlumpur, tak lagi berguna. Angin mengerang keras, seperti jeritan arwah yang haus darah, dan batang-batang tebu bergoyang liar, seolah hidup. Sinta. Aku di sini. Hadapi aku. Akhiri ini, teriaknya,
Suaranya penuh keputusasaan yang membakar, air mata mengalir di wajahnya yang kasar. Aku tahu aku monster. Aku menghancurkanmu, tapi tolong akhiri penderitaanku. Emosinya meledak, campuran penyesalan dan ketakutan yang menyayat hati, seperti api yang membakar jiwanya dari dalam. Dari kegelapan kebun, sosok Sinta muncul, tubuhnya telanjang, pucat seperti kematian, darah mengalir dari luka di kepalanya, tapi gerakannya sensual, pinggulnya bergoyang pelan, payudaranya yang pucat bergerak lembut, seolah menggoda meski matanya penuh kebencian. Kau datang, Pak, akhirnya kau punya nyali untuk menghadapi darahku, katanya, suaranya lembut tapi penuh emosi yang menyayat, seperti pisau yang mengiris jiwa. Ia melayang mendekat, rambutnya yang panjang menyapu tanah, meninggalkan jejak darah yang basah. Kau ingat bagaimana kau merobekku? Bagaimana kau menikmati jeritanku? Sekarang, rasakan cintamu sendiri, serunya, suaranya penuh kebencian yang mengaduk, setiap kata seperti cambuk yang merobek hati Pak Gatot. Pak Gatot ambruk lutut, tangannya mencengkeram tanah berlumpur. Sinta, aku menyesal. Aku benci diriku sendiri. Aku tak bisa tidur, tak bisa hidup, karena wajahmu ada di setiap mimpi. Jeritnya, suaranya penuh teror yang membakar, air mata bercampur darah di wajahnya. Aku tahu aku tak pantas minta maaf, tapi tolong akhiri ini. Bunuh aku, tapi jangan siksa aku lagi. Emosinya meledak, seperti lautan badai yang menenggelamkan jiwanya, penuh rasa bersalah yang menyayat hati. Sinta tertawa, suaranya seperti kaca pecah, tajam dan dingin. Maaf? Kau pikir maafmu bisa menghapus darahku? Kau menghancurkan jiwaku, Pak. Kau membuatku jadi monster ini, katanya, suaranya penuh emosi yang menyayat, seperti lava yang melelehkan hati. Ia mendekat, tubuhnya menekan tubuh Pak Gatot, tangannya yang dingin mengelus dadanya dengan gerakan erotis yang mengerikan. Kau suka menyentuhku, kan? Sekarang, rasakan sentuhanku, sentuhan kematian yang kau ciptakan, serunya, suaranya seperti pisau yang mengiris udara, penuh kebencian yang membakar. Tiba-tiba, akar-akar tebu yang hidup muncul dari tanah, melilit tubuh Pak Gatot, menyeretnya ke dalam pelukan Sinta yang mematikan. Ia merasakan panas erotis yang membingungkan, nafsunya bangkit meski hatinya dipenuhi teror. Sinta, kau masih menggodaku, bahkan di akhir hidupku. Kenapa aku tak bisa membencimu sepenuhnya? Terangnya, suaranya serak, penuh gairah yang bercampur ketakutan yang menyayat. Akar-akar itu menusuk kulitnya, merobek dagingnya dari dalam, darah menyembur seperti sungai. Aku pantas mati, Sinta. Tapi tolong, beri aku kedamaian di akhir ini. Jeritnya, suaranya pecah, emosi yang menyayat seperti badai yang merobek jiwanya. Sinta menatapnya tanpa belas kasihan, matanya hitam pekat. Kedamaian? Aku tak pernah punya kedamaian karena ulahmu. Sekarang, kau akan bersatu denganku di dalam kegelapan abadi, serunya, suaranya penuh emosi yang mengaduk, seperti duri yang menusuk jantung. Akar-akar tebu itu merayap masuk ke tubuh Pak Gatot, menghancurkan organnya dari dalam, darah mengalir membasahi tanah. Ia menjerit, tubuhnya terkoyak, tapi matanya masih menatap Sinta, penuh penyesalan. Aku mencintaimu, Sinta, dengan cara yang salah maafkan aku. Bisiknya, suaranya hampir hilang, emosi yang membakar kini hanya puing-puing keputusasaan. Saat jeritan terakhirnya bergema, tubuh Pak Gatot hancur, darahnya menyirami kebun tebu seperti pengorbanan terakhir. Sinta melayang di atasnya, matanya akhirnya meredup, seolah amarahnya telah terpuaskan. Kau sudah membayar, Pak, tapi desa ini akan selamanya mengingat darahku. Bisiknya, suaranya lembut tapi penuh emosi yang menyayat, seperti angin yang membawa kutukan abadi. Ia menghilang bersama kabut, meninggalkan kebun tebu yang kini sunyi, tapi penuh dengan bayang-bayangnya. Fajar menyingsing, dan desa yang tersisa hidup dalam ketakutan abadi. Rumah-rumah kosong, jalanan sepi, dan kebun tebu terus bergoyang, seolah menyanyikan lagu kematian Sinta. Bisikan arwahnya masih terdengar di angin, kegelapan manusia tak pernah hilang dan aku akan selalu ada untuk mengingatkan. Desa itu kini hanya bayangan dari masa lalu, dikuasai oleh kutukan yang tak pernah selesai.